Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan yattasil biha ruhul musalli alaihi bih fa yambasitu biqalbihi nuru sirri ta'alluqih bihi wa hubbih wa yaktabu biha bi inayatillahi fi hisbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lanjutaken ingkang pertemuan kemarin, faslun mujibatul ghusli sitatun. Jadi apa yang mewajibkan kita mandi besar itu sitatun wonten 6. Sing pertama, ila jul khasyafati fil farji. Ya, sing pertama ila jul khasyafati iku masuknya khasyafah fil farji. Khasyafah itu kepala kelamin. Fil farji kepada kelamin perempuan. Diiling ya berarti. Berarti yang menyebabkan mandi besar itu bukan jima secara tuntas. Tapi masuknya khasyafah, kepala penis itu sudah masuk ke dalam farji, ke dalam alat kelamin wanita, itu sudah menyebabkan harus mandi besar. Jadi misal, ini jangan disalahpahami. Biasanya kan uang itu mensalahpahami, pokoknya mari jima mandi, gitu. Nah itu umumnya. Padahal di fikih kita itu menjelaskan, misalnya hakim menikah, begitu mau jima dengan istrinya, begitu masuk kepalanya, kepala penisnya itu masuk, terus ono tamu, biasanya kan gak sido, tapi sudah masuk maka tetap wajib mandi besar. Ya hati-hati ini, ada yang banyak disalahpahami bahwa untuk nek selesai baru mandi, enggak. Tapi pokoknya kepala khasyafah itu kepala dari alat kelamin laki-laki. Itu sudah mewajibkan kita mandi. Jelas ya? Kan gak mungkin ya ngono tamu terus mbok terusno nggih tok-tok assalamualaikum nggih. Gak mungkin gitu. Pasti lah. Itu tetap menjawab mandi. Ingkang kaping kalih wa khurujul mani. Keluarnya mani, keluarnya sperma. Keluarnya sperma. Entah karena jima, entah karena mimpi, entah karena ono kadang itu wong angkat berat itu bisa keluar sperma wonten. Itu tetap harus mandi, mewajibkan mandi besar. Giling tapi nggih, mani itu tidak najis. Mani tidak najis. Mani itu tidak najis. Tapi proses keluarnya itu yang menyebabkan mandi besar. Tapi maninya sendiri sperma tidak najis. Sperma tidak najis. Jadi memang fikih itu kudu detail gitu, tidak ada pornografi. Fikih itu kudu detail. Jadi tidak ada, memang kalau di pesantren memang mulai arek cilik sing wis tamyiz itu sudah diajari. Jadi misalnya gunyeng itu tercipat, hakim kecipratan sperma di sarungnya. Maka ini tidak najis, cukup dikerik atau dihilangkan ainnya, Jadi bentuknya itu dihilangkan, maksudnya apa? Zatnya, ainnya dihilangkan. Tapi bajumu berarti gak najis. Baju yang kena sperma tidak najis. Ya. Kenapa begitu? Gusti Allah niki luar biasa. Makanya kula wong sinau fikih itu pasti mengagungkan Gusti Allah. Bayangkan lek mani itu najis, maka jadi tubuh kita menungso wis najis. Gitu, menungso najis. Tapi sperma itu tidak najis, maka bentuk manusianya suci lahirnya, gitu. Bayangkan nek sperma itu ketemu ovum, terus jadi dari nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, dan seterusnya sampai jadi janin, sampai keluar. Berarti nek kalau mani itu najis, maka ya kita keluar gak suci. Nanti manusia gak suci, padahal manusia terlahir fitrah suci sak sembarangi. Ya ruhaniyahnya, yo jasadnya. Ya, lah jasadnya.
Maka nek dipikir-pikir luar biasa. Gusti Allah niku pun noto temenan ngoten lho nggih. Gak kepikir kadang awake dhewe. Lho iya kenapa kaya? Mani itu tidak najis. Tapi proses keluarnya itu yang ya keluarnya mani dari sulbi itu yang najis. Dalam artian yang mewajibkan mandi besar. Kang kaping 3 wal haid. Wis jelas nggih. Jadi setelah haid wajib mandi besar. Wan nifas, setelah nifas. Nifas itu perdarahan setelah melahirkan. Wal wiladatu. Nah, wong mari melahirkan itu harus mandi besar. Wong melahirkan harus mandi besar. Hati nek wis mari melahirkan wis rada kuat, ya, diwajibkan mandi besar. Diwajibkan mandi besar. Nanti sing dereng nikah niki pada saat menikah atau sing menikah nanti punya anak lagi, nanti istrinya dibimbing gitu, dikasih tahu bahwa setelah melahirkan harus mandi besar. Niat ya niat mandi besar menghilangi hadas besar. Nah, wong melahirkan ini luar biasa. Saya dalam proses melahirkan ini di samping keluar darah, secara hakikat niku wong melahirkan itu antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Tapi luar biasa orang melahirkan niku. Kalau kita ngaji kitab Ukudulujen, itu wonten penjelasan ngeten. Nanti ibu-ibu niki nggih wis mbah-mbah bareng niku waduh asline jos. Wanita setelah melahirkan itu dapat keuntungannya adalah semua dosanya dihapus, diampuni. Enak ya. Setelah melahirkan, maka semua dosanya itu diampuni, dihapus. Aja nih makanya wong wedok niku tiyang estri niku dapat kesempatan besar mlebu surga aja nih. Aja nih. Karena bayangin lho anake telu. Berarti dalam seumur hidup dia sing pasti dihapus dosanya 3 kali. Gitu. Durung dhek engko nemoni Ramadan. Lek gitu, Ramadan amawan lagi awake dhewe diampuni apa ora kan gak ero dhewe. Tapi setelah melahirkan jelas wis. Gitu. Sore lah jelas penjelasan ini. Setelah melahirkan diampuni dosanya. Tapi aneh Kanjeng Nabi ini dawuh gitu. Aku ndelok nangis aku pada saat ndelok neraka iku akeh kaumku itu umatku itu tekan wong wedok loh. Berarti kan ada apa? Nah, gitu. Mungkin kapan-kapan dibahas. Gimana? Jadi wong wedok itu punya kesempatan luar biasa masuk surga. Minimal itu dari 2 anak siji diampuni sekali seumur hidup. 2 anak loro diampuni loro, diampuni 2 anak telu, sing 2 anak 11. Berarti selama hidup dia 11 kali 0 dosanya. Itu anak 5 kali dalam seumur hidup 0. Tapi kenapa kok sampai Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok akeh ndek neraka. Berarti kan ono apa iki? Kan ngoten. Padahal kesempatannya luar biasa. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Ini fikih dulu. Nggih, tadi setelah melahirkan itu wajib mandi besar. Wajib lho nggih hukumnya nggih, wajib. Wajib. Yang terakhir wal maut lah. Jadi wong mati makanya didusi wajib soalnya. Wajib. Tetapi wong mati ku nggih mboten najis. Jadi nek Imam Malik dawuh, Imam Syafi'i pun nggih dawuh ngeten. Semua yang hidup itu tidak najis. Selama yang bukan diharamkan deh, selama bukan babi, anjing gitu. Tapi begitu menjadi mayat dia najis kecuali insan, kecuali manusia. Jadi misalnya jangan nemu wedhus niku enggak najis, tapi begitu dia mati dadi batang ini najis. Kecuali ikan gitu, sesuatu yang ada di air, di laut maksudnya. Sesuatu yang ada di laut. Wis iwak lah itu kan ikan. Tapi ojo ngene kok, waduh, iki wis dadi batang wedhus cemplungno laut aja halal ya, ojo ngono gitu. Nah, maksudnya itu takdirnya jelas. Jadi hewan yang di laut, bukan berarti terus wedhus wis mati mau cemplungno laut dadi halal, ndak begitu. Ndak begitu. Niki nggih hebat malih. Bayangkan lek misale
Manusia itu begitu mati terus dianggap najis. Waduh, sing memandikan jenazah isoro. Kan memandikan harus dalam keadaan suci. Nguyeng mati misalnya. Misal iki contoh tok, Nyeng. Terus Mas Anam sing ngedusi. Berarti seket nyabun wudu maneh, engko nggoso wudu maneh. Iya, tapi enggak. Jadi manusia itu meskipun setelah meninggal tidak najis, tapi tetap mewajibkan mandi. Makanya kewan-kewan itu kewan halal begitu dia mati maksudnya tidak dalam keadaan disembelih, berarti najis. Mbok ketabrak, mbok nopo keracunan itu najis. Kecuali kulitnya diambil dan disamak, nanti ada penjelasan. Jadi misalnya Mas Anam dembong kok nemu wedhus mati. Akhirnya ono iki wedhusku, terus dijawab Mas Anam, anu kulitnya kula opek. Jadi terus kulitnya itu didadali terus disamak. Proses penyamaan kan iso lewat garam, iso zat kimia, di PP gitu. Pokoknya disamak. Itu jadi gak najis. Kulit sapi misalnya kono kena banjir sapi ini mati, maka diambil kulitnya disamak dan dipergunakan manfaatnya boleh. Jelas ya, mriki sing tentang tata cara mandi. Apa tata cara yang menyebabkan mandi? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul ghusli. Jadi rukune mandi, rukun ghusli. Ithnani ono loro. Sing pertama niat. Balik mana niatnya ini adalah sesuai dengan niat wudu. Niatu qasdu syai' muktaronan bi fi'li. Jadi sama. Nek wudu kan dhewe nawa itu. Piyok yang gimana nggih. Ghusli nggih sami. Air ini pas digebiorno pertama kali, pior. Lah iki niat. Pas pior iki niat. Nawa itu. Nggih, paham nggih? Dadi koyo wudu. Dadi jatuhnya air ini, gebiore ini itu niatnya di hati. Pior pas ini. Bukan nawa itu wudu terus nawa itu ghusli, pior ini mboten. Tapi bareng padha karo tata cara wudu. Ingkang kaping kalih wa ta'mimul badani bil ma, ngeratakaken apa maring badan dengan kalian kelawan banyu. Nanti air itu kudu diratakan. Nanti makanya minimal kan 3 kali kita. Biar di sebelah kanan, sebelah kiri. Diratakan. Nah, ini yang penting. Sebelum kita niat mandi itu lebih baik dibersihkan dulu yang merasa ada kotoran atau najis secara ain di badan kita. Di badan kita, dibersih tanpa sabun loh, hati-hati. Selama ini orang mengira bahwa mandi besar itu waduh harus dengan sampo. Malah salah. Sampo itu nanti di akhir setelah niat mandi besar. Nanti dibersih dulu, diosok-osok lah, kelek-kelek, wis di lempitan-lempitan badan ini dibersih dulu, digosok-gosok dulu, digebiori air dulu, gitu. Setelah merasa bersih tidak ada penghalang, sesuatu yang menghalangi air ke dalam kulit, baru jangan niat mandi. Contoh misalnya paling gampang ngeten. Oh kan biasa toh wong gawe Rexona biasa toh. Lah Rexona itu kan ada lilinnya. Gitu, ada lilin. Maka itu dibersihkan dulu. Digosok-gosok dulu memang. Dibersihkan dulu sampai lilin itu airnya hilang. Jadi Rexona itu hilang lah, istilah hilang. Kena air baru kita niat mandi besar. Setelah niat mandi besar kan cuma 3 kali gebioran toh. 3 kali gebioran. Wajibnya sekali, tapi kesunahnya 3 kali. Meratakan air. Jadi pertama bior ke kepala, yang kedua sebelah kanan, sebelah kiri. Baru setelah itu selesai, jenengan boleh pakai sabun dan pakai sampo. Hati-hati ya. Ini yang banyak kesalahpahaman di masyarakat kita. Nah, kenapa kok begitu? Sabun dan sampo itu taghayyur air, merubah air. Misalnya, yang sabunan dhisik belum niat, sabunan dhisik. Maka utawa sampoan. Begitu gebioran pertama, air ini kan jadi wangi, jadi berbusa. Itu yang menyebabkan tidak bolehnya.
Kan syarat dari mensucikan baik wudhu atau mandi itu tidak boleh air itu berubah. Gitu? Air itu tidak boleh berubah kan? Maka nek ada sabunan atau sampuan dhisik terus niat, maka gebioran pertama, kedua, ketiga atau sampai ke berapa kita tidak tahu. Air itu berubah atau tidaknya. Sing jelas berubah. Gitu. Gebioran pertama, kedua itu pasti berubah karena sampo mesti dilewer, sabunnya mesti dilewer. Jadi air itu berubah menjadi satu wangi, yang kedua berbusa. Nah, kita tidak tahu sampai gebioran pertama air itu berubah bening lagi maksud gebior. Tapi masalahnya, gitu, masalahnya niat itu harus berbarengan dengan gebioran pertama. Maka paling aman adalah dikosok-kosok dulu tanpa sabun, terus kita niat mandi besar, bior, baru setelah itu kok kemudian mau pakai sabun atau pakai sampo, monggo. Berarti setelah mandi, itu kan selesai, kewajiban mandinya sudah gugur loh, des. Tapi karena ada sabun, jangan sih kosok-kosokan malih, ada yang menyebabkan batalnya wudhu atau mandi adalah tersentuhnya atau niat menyentuh alat kelamin dengan butun. Nah, di kosok-kosokan gitu, kan iki mesti nyentuh. Nah, berarti kan batal wisan, tapi mandinya sudah selesai loh, nggih. Mandinya selesai, pakai sabun, lah menyentuh, batal kan berarti. Maka lek kate salat setelah mandi itu selesai, mari sabunan selesai, kita wudhu untuk menjaga toharohnya. Bukan berarti terus misalnya hakim atau udi, mari biur-biur terus sabunan, mari sabunan biur-biur maneh, selesai kemudian terus salat. Nah, itu rawan. Maka yang paling aman adalah setelah mandi, mari sampuan, sabunan maneh, terus wudhu. Setelah selesai mandinya kan, wudhu untuk sholatnya. Kecuali memang pas mandi juga waktu sholat. Tapi lebih apik kan, menisan mandi, nanti menjaga toharoh, menjaga wudhu. Ada yang wonten sing tanglet mandi, tata cara dan lain-lain. Mung gurung lanjut. Wonten Mas Anam sing tanglet. Mandi dulu. Logikanya ngeten kan soalnya. Secara fikih yang menyebabkan mandi besar, misalnya itu tadi jima, anggap keluarnya mani, misalnya gitu. Nah, berarti kan wudhu itu tidak bisa menggugurkan najisnya keluarnya mani. Maka jangan cuma bebersih tok, tangan dibersihkan, kaki terus kosok-kosok dulu pakai air biasa. Setelah yakin tidak ada sesuatu yang nempel di kulit, adus, niat adus gede, ngilangaken atas besar, bior. Terus sabunan, sampuan dan lain-lain. Setelah itu selesai baru wudhu. Kemustakmalannya tetap, kalau airnya itu lebih 2 kula enggak menjadi mustakmal. Nggih. Kalau airnya lebih dari 2 kula, ini ku mboten dadi mustakmal. Tapi yang menjadi mustakmal itu kalau menurut nanti wonten penjelasan nih, makanya langsung kula jelaskan tingkat di kitab selanjutnya. Di Minhajul Thalibin dijelaskan ngeten. Air yang menjadikan mustakmal itu yang pertama. Dadi nek wudu, nggih. Wudhu pertama kali ini lek sampai nyiprat ke air yang kurang dari 2 kula, itu yang menyebabkan mustakmal. Tapi nanti wudhu yang kedua kesunahannya tidak menyebabkan mustakmal. Iling-iling. Nanti wudhu air yang pertama. Mandi juga begitu. Kebiaran pertama ini yang rawan menjadikan mustakmal, kurang airnya, kurang kirang saking 2 kula. Tapi terus kemudian kebiaran kedua ketiga, enggak. Jadi yang pertama kali. Karena yang wajib sebenarnya kan pertama, penghitungan pengulangan 2-3 kali itu kan sunnah. Jadi yang pertama itu yang menggugurkan. Maka sing pertama itu sing hati-hati. Kalau air kita memang kurang dari 2 gula. Memang kalau mandi sebaiknya memang berdiri, karena apa? Nek dodok lipatan kaki ini kan rawan tidak kena, gitu. Maka sebaiknya memang berdiri. Nah, itu kan rawan untuk lompat ke air yang pertama itu, kuatirnya nyemplungi nyiprat neng sing air 2 gula. Makanya hati-hati.
Tapi cuma kebiaran yang pertama, yang kedua ketiga tidak menjadikan mustakmal. Nonton malih? Jel? Faslun surutul wudu asyaratun. Syarate wudu asyaratun iku ana 10. Nanti ngeten nggih bedane syarat dengan rukun. Nek syarat itu adalah sesuatu yang wajib tapi tidak dalam perbuatannya. Jadi cara gampangane kasar itu persiapane lah. Tapi nek rukun itu adalah kegiatannya. Kegiatannya. Ngeten maksudnya. Misalnya syarat wudu niku Islam. Bukan tidak dalam kegiatannya. Tapi lek fardu wudu niku pertama basuh wajah lah itu loh. Kegiatannya yang tidak boleh ditinggal. Kalau surutul wudu itu syaratnya itu ya prasyarat sebelum wudu. Contohnya nggih wong Islam. Wonten 10 kaping setunggal al-Islam. Nanti Islam mesti mawon nggih. Jelas niki. Misalnya wong non muslim wudu nggih tidak terjadi efek apa-apa. Wa tamyiz itu maknanya iku saged mikir, saged membedakan, saged mikir. Makanya kewajiban wudu itu aslinya nanti rata-rata wong sing wis balik. Atau di kitab yang lain itu dijelaskan tamyiz itu wong wis iso bedakno. Dadi arek-arek gurung balik tapi misalnya SD kelas 1, kelas 2 itu tamyiz namanya. Wis iso bedakno, iso bedakno. Tamyiz namanya. Wan naqau anil haid. Lan suci saking haid. Jadi memang kan wong haid gak oleh salat, makanya gak oleh wudu. Wan nifas, suci saking haid lan suci saking nifas. Nah niki wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyari. Wa amma lan saking barang yamna'u sing nyegah wusulal ma tekanipun alma tekani air tekani banyu ila al basyari maring kulit. Mboten wonten barang atau sesuatu zat yang menghalangi air ke kulit. Jadi misalnya iki ana plastik nempel di sini. Maka plastik itu kudu dilangi. Ketempel ancet maka cat itu. Jadi air itu harus nyampe ke kulit. Air harus nyampe ke kulit. Ki ana plastik ana tensoplas yang tekan plastik. Gitu, itu harus dihilangi dulu. Kena cat kena minyak, nah, minyak itu rawan harus dibersihkan dulu. Nah, tapi jangan pahami ini. Nanti ini wonten penjelasan yang lain. Misalnya ada pertanyaan, ya napa lek tatoan? Nah, tato itu kan tinta yang memang air tidak bisa masuk ke kulit. Memang nek di kitab As-Safinah tidak dijelaskan, tapi nanti kitab-kitab yang lain ulama menjelaskan, nek wis kadung tatoan terus wengku tobat, maka sah. Tobat kan? Karena kita menghilangkan tato misalnya dengan cara disetrika dan lain-lain malah haram. Mendolimi, menyakiti diri itu haram. Maka lek wis kadung tatoan terus tobat boleh, sah. Nggih, sah. Tapi hukum awale, ya berarti kita sing gurung tatoan ya ojo tatoan. Misalnya ngene terus, "Udi wis tak tatoan kok tak tobat ah." Kayak gaya-gayaan tatoan sik ku tobat. Ya aja ngono. Sing gurung tatoan ya gak usah tatoan, nggih ya. Tapi sing wis kadung tatoan ya ndak apa-apa. Jadi makanya nanti lek misale Mas Rijal suatu saat maupun di jamaah, Mas Anam di jamaah, ternyata aku pengin akeh arek sing tatuan bekas arek dablek-dablek itu tobat kepingin sholat sah dia. Tuntun dengan baik. Saya punya banyak pengalaman karena cuma memegang kitab Safinah ini. Ada orang yang pengin misal ngeten, ono wong iki tiba-tiba nang musola nang masjid. Lah sampai wong salah satu wong alim iki, tapi udah ajane udah alim nggih. Nah, alim kan berarti paham.
Kon gak sah kon salat, kon tatuan, melok tahlil gak oleh, kon tatuan, gak sah wudumu. Nah itu salah. Meskipun ini memang penjelasannya begitu. Ora oleh ono barang atau sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Tapi nanti ulama-ulama menjelaskan di kitab-kitab besar selanjutnya bahwa nek wis kadung tapi terus tobat, wis sah. Gusti Allah ini gampang nih, gitu. Gusti Allah ini gampang nih. Maka itu tadi, tambahlah ilmu kita agar kita tuh isok nampani wong gitu, gak menghukumi secara ekstrim. Itu kan bahaya. Bahaya. Nanti ini, wong ceng wis kadung tatuan, tobat, maka sah. Gitu. Tapi sing durung ki ojo. Ojo. Kula nate bisa cerita teng mriki. Dan di beberapa tempat itu saya ulang-ulang. Karena hadis Kanjeng Nabi ini luar biasa betapa Gusti Allah ngetokno kasih sayang. Ngetokno kasih sayang terhadap semua umat. Apalagi sing gelem tobat. Ada di beberapa kitab hadis, cuma sing paling gampang ditemui itu di kitab Mawaidul Usfuriyah. Mawaidul Usfuriyah hadis pertama. Ya napa? Hadis niku hadis pertama. Hadis pertama. Kanjeng Nabi dawuh, Al-fajirur roji, wong pendosa sing tapi duwe harapan gede maring Gusti Allah. Berarti wong pendosa sak pira ae, pokok duwe rojak, duwe harapan gede nang Gusti Allah. Akrobu, luwe cedak min ahli ibadah. Tapi ahli ibadah iku sing muknitin, sing gampang mutus rahmate Gusti Allah maring wong. Nah, iya hati-hati. Iku mang contone. Wong kepingin tobat, karena wis tatuan, kepingin tobat. Nah iki moro hudi misale. Hudi ngaji iki tok, kana penjelasan. Eroe nek sesuatu nemplek menghalangi air maka tidak sah. Akhirnya hudi, gak usah kon, gak perlu sholat, gak perlu nang masjid, wong kon tatuan. Lah iku sama dengan memutus rahmat Gusti Allah nang wong iku. Maka wong sing pendosa paling tinggi iku luwih cidhek timbange awakmu. Ya apa? Hati-hati mangan iki fatwa. Hati-hati kita. Makanya kita betul nambah banyak ilmu ben bijak. Wong Kanjeng Nabi nampani kuwata umat. Ya Kanjeng Nabi ku enteng kok, ngentengno. Bukan berarti menghalalkan lho nggih. Tapi Kanjeng Nabi pancen nabi. Makanya kita belajar fikih itu memang di titik akhir itu ya, Nabi anjen utusan. Allah itu memang ya Allah. Lah Kanjeng Nabi santai. Wonten sahabat. Wonten wong lah, wong liya. Ya Nabi, kula niki sik hobi zina. Lho, hobi zina ya napa? Tapi kula pengin salat ya napa? Kanjeng Nabi enteng, ya salat to. Salat. Gak apa-apa. Kula tapi sik zina, ya wis kono. Semua sahabat protes itu. Lho Kanjeng Nabi, lho jare sapa aku halalno zina? Ora. Nek dhek kepengin salat tapi sik hobine zina, ya jarno pokoke dhek salat. Nanti salatnya akan membersihkan zinanya. Wah, akhirnya temenan. Karena akhirnya diolehi salat niku masuk si hobi zina. Suwe-suwe niki ilang zina, tobat. Lho, wong Kanjeng Nabi ngentengaken ngoten nggih. Wah, dhewe sing duduk nabi, ojo nabi lah dhewe ulama duduk gitu. Wis lah ngetok. Hati-hati. Jadi ada fatwa karepe bener nggih, karepe bener, tapi justru jadi bumerang. Malah Gusti Allah benci yang awake dhewe. Niku atos-atos. Niku atos-atos. Wonten juga malah di ekstrim dicerita di bawah niku. Ini kula ceritakan ben kita semangat untuk cari ilmu dan gak gampang menghukumi. Gitu. Wis tak oleh wong alim niku gak gampang menghukumi pasti. Di bawah niku diceritakan wonten sahabat niku salat. Sahabat niku salat. Ambek wong fasik iki didek ndase. Lho, lek secara akal kan wong salat didek ndase niku kan wis salah gitu. Salah. Bisa dibacok bareng gitu. Lah sing didek ndase niki ngamuk-ngamuk sampai wallahi demi Allah. Jadi demi Allah, Allah niku
Digawe tebeng tapi wallahi, demi Allah, Gusti Allah iku demi Allah hak ngelaknat awakmu. Ngelaknat awakmu. Diwalik kali Gusti Allah. Sing idek ndasi iki mang diampuni, ditobatno sampai dadi wong alim. Sing didek ndasi iki mang masuk sujude akeh, dicabut semua pahalanya. Kenapa? Gara-gara wallahi wae. Nah, makanya kita menghukumi amalan orang lain sih. Pokoknya ojo nggo Gusti Allah, wallahi ojo ngoten lho maksudnya. Karena Gusti Allah mau pengampun kok. Lah lek wong ki diampuni. Lah lek kita wallahi berarti kita lah dadi Gusti gitu. Dadi Gusti itu yang membuat Gusti Allah marah. Makanya ojo gampang, wong tatuan gak kira diterima. Nah, itu loh, gak kira diterima. Nah, itu yang buat bahaya. Gak kira diterima. Padahal akhirnya ulama yang menjelaskan boleh, gitu. Lah kita menghalangi rahmat Gusti Allah datang sesama manusia, datang umat Gusti Allah niku malah dibenci kali Gusti Allah. Makanya sing semangat untuk menambah ilmu. Jadi kita hidup dalam masyarakat itu nek sing anyena nanti takdire alim dan saged bimbing wong, kita jadi bijaksana, gitu. Jadi bijaksana, gak gampang nyalahno. Kayak ngeten, Kak Ade tahu belajar tentang aurat. Aurate wong lanang cuma sampai udel sampai dengkul. Udel sampai dengkul. Lah lek yang utama aja udel sampai dengkul, maka wong salat pun nggawe kaos oblong dan sarungan boleh. Nah, terus ade ojo soalim ana wong salat misalnya terus kaosan oblong tok ade ngilokno. Nang masjid tok kaosan oblong mbok nggawe takwa. Lah, padahal secara fikih tidak begitu. Berarti kita memutus rahmat. Nah, itu bahaya gitu. Gitu, bahaya. Padahal fikih cuma udel sampai dengkul. Pokok itu ketutup sah. Nah, terus kita fatwa kok sembahyang kok kaosan oblong nang masjid, mbok gawe hem, mbok gawe batik, mbok gawe takwa. Padahal fikih enggak gitu. Mboten ngoten. Nah, ini bahaya. Malah dibenci ade kali Gusti Allah. Menurut hadis di Mawaidul Usfuriyah. Tapi yo mosok sih Hudi kon wani ya. Masuk misalnya Allahu Akbar maghrib terus kon ini mek sarungan tok gak kelamben. Maksud itu batas minimal. Tapi kon mosok yo gak duwe klambi blas, kok nemen-temen ya kan. Lah nyen ngono nang omah tak klambile. Itu batas minimal. Nanti batas minimal yang boleh dilakukan, tapi yo insyaallah wong ki mesti duwe klambi cadangan lah nggih. Duwe klambi cadangan. Tentang air mau sing nyampe kulit jelas nggih, bahwa lek anjen kena cat ono plastike ono macam-macam yang mengalami harus kecuali sakit. Kecuali sakit. Sama dengan wudu atau mandi. Nek misalnya iki disepalek gitu. Maka ini nek dibuka misalnya sik berbahaya, maka yang digebyur iki gak usah digebyur. Tapi ini nanti cuma diusap. Air diusapno, set. Perban misalnya atau wong mari cuklek tangan itu digip. Nah itu boleh setelah mandi, gitu mandi toh. Pior. Ini kan diangkat diselametno atau ditutup plastik. Maka cuma ini diusap toh, nanti plastiknya dibuka. Jadi di atas gipnya itu diusap air. Diusap gitu bukan digebyur. Bedanya diusap itu tidak ada air yang mengalir. Tapi lek digebyur ada air yang mengalir. Maka cukup dipiak. Untuk luka atau gip apa semacam-macam lah, gitu. Kepala misalnya, mari kecelakaan, wala ndase pedal tapi ya terus kudu diperban. Maka mandi besarnya cuma sampai sini, terus ini cuma diusap kepalanya, gitu. Tapi kok jangan mikir logis. Kecelakaan ndase pecah, mosok sempat jimat mbek bojone, gitu. Kan nggak masuk akal niku. Gak masuk akal kecuali memang dia mimpi gitu atau memang keluar otomatis. Nah, makanya ulama wis mikir ngoten. Nah, logikanya memang kecelakaan terus jima enggak mungkin lah. Mungkin dasi tewal-tewal loh gitu. Wa alla yakuna lan ora ana dene ala udwin ma yughayyirul ma lan ora ana ing atase ing anggota badan itu mayu ghayyirul ma apa-apa sing iso ngrubah banyu itu. Ya kok mang penjelasan sing tentang sabun, sampo gitu.
Sabun sampo merubah air itu. Air itu bening, gak mambu, seger, begitu lagi kena sabun kan dia merubah menjadi wangi. Dia berubah menjadi berbusa. Itu yang makanya gak boleh kita pakai sabun dulu, tapi mandi dulu, niat mandi besar dulu, karena tidak ada sesuatu yang merubah air. Gitu. Baru nanti mau pakai sampo monggo. Nah itu rahasia, ya. Nggih. Ngeten rahasia ya. Sakjane wong adus itu kan lebih bersih loh nggih, lebih bersih. Nek ade mandi biar tok ngoten, ambek sabunan sampuan. Logikanya ini kan lebih bersih yang pakai sabun. Logikanya gitu. Apa meneh sabun ini ku antiseptik gitu, macam-macam, wangi. Harusnya lebih bersih. Nggih pancen kondisinya lebih bersih wong mandi dengan pakai sabun. Tapi ternyata tidak memenuhi kaidah suci. Tidak memenuhi kaidah suci. Kita mari pipis, tadi hitungannya tidak mandi besar lah wudhu. Wong mari pipis itu diwajibkan untuk wudhu, untuk sholat ya. Kan wudhu wajib ya. Padahal coto-coto dek mandi biasa loh yo, nggak sabun, nggak sampo. Kudu ini kan lebih bersih. Tapi ternyata kalau mbek wudhu, yang cuma epek, wajah, tangan, sikil. Wajah, tangan, sikil. Padahal mandi itu nggak sabun lebih bersih. Makanya itu rahasianya adalah bersih belum tentu suci. Lah tata cara suci itu digampang nom Gusti Allah melalui ngono iku. Misalnya wudhu ya melalui cuma wajah, tangan, kepala, kaki. Sakjane nu kalah ambek mandi dengan sabun. Makanya suci itu tingkatannya lebih tinggi daripada bersih. Lale an-nadhafatu minal iman. Lek kebersihan itu sebagian dari iman, maka toharo itu dhuwure itu. Gitu, dhuwure itu. Meskipun lho kenapa kok ngono wae mandi lak cukup lho ditentokno ambek Gusti Allah ngono kok takok gitu. Wis ditentokno ngoten. Tapi bisa kita rengeng-rengeng. Bisa kita rengeng-rengeng. Hakikate ngeten iki rada jeru titik nggih. Monggo dilanjutno ngarep yen ngaji fikih lon-lon. Pada saat kita misalnya nun sewu ngentut, pas wae rapat gitu, wae rapat takmir misalnya, rapat RT ngentut, banter pisan ngentute. Wah. Nek adewi isin niku sing abangi ring rai napa bokong? Nah, rai ini ada sing isin to. Lah maka itu wudu itulah rai ini dhisik. Sing ngentut bokong, tapi sing disuceni rai. Paham maksud kula? Jadi wajah rai ini, wajah ini mewakili kepribadian kita. Bukan sing ngentut bokong, tapi sing abang ireng lak rai. Nah ini, sing ngentut bokong sing diwudui. Nanti menunjukkan kepribadian kita. Maka kita wudhu membasuh wajah itu menurut Imam Al-Ghazali dengan niati. Lek wis mari niat wae nggih. Pada saat piye ini dengan niati ya Allah kula nggih membersihkan kepribadian kula. Wayahe tangan ya ngono ya Allah kula nyuceni tangan kula. Sing tahu berbuat dosa, sing tahu berbuat Allah. Ya Allah kula nyuceni sikil kula, sing tahu ngejak kula, sing kula gawe Allah mlaku ke tempat maksiat. Nanti memang ada filosofinya lah cara anu. Makanya Gusti Allah niku pun tah syariat ditentukan tuh pasti semua umat itu mampu. Mampu. Bayangno lek misale wudu mari ngentut kudu adus dan harus sesuai ambek sabun ambek anu. Lah terus wong gak duwe sabun. Nah, makanya Gusti Allah niku adil. Adil. Jadi sesuatu yang disyariatkan itu pasti hampir semua orang, bukan hampir, pasti semua orang mampu. Jadi gak ada alasan gak mampu aku mboten. Pasti semua orang mampu melakukan. Entah itu wudu, entah itu sholat, entah itu pasti yang disyariatkan itu pasti enteng untuk dilakukan. Paham ya? Wal ilmu bi fardiyatihi lan ngerteni apa sing difarduno saking mandi itu tadi. Tadi kefarduannya. Contohnya kayak aire bae kudu gitu suci. Tata caranya. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Wa alla ya'taqidan ora ngakitaken, ora nyangka, ora nganggep bahwa sing fardu iku sunnah.
Kebiasaan pertama adalah fardu, maka tidak boleh dianggap bahwa itu sunnah. Jadi yang wajib tidak boleh dianggap sunnah. Dalam wudhu juga begitu. Yang wajib tidak boleh dianggap sunnah. Nek sing sunnah dianggap rata-rata wajib malah gak apa-apa. Makanya kita ngurui arek cilik-cilik. Sebenarnya kuping itu kan sunnah. Membasuh 3 kali sunnah, yang wajib pertama. Tapi untuk anak-anak kecil kita, mending itu mereka menganggap yang sunnah itu seakan-akan wajib. Malah luwih sae. Jadi tidak ninggal kuping, gitu. Tidak ninggal basuhan 2-3 kali. Wal ma'ud tahuru wa dukhulul waqti. Banyune wal ma'ud tahuru, banyune iku suci lan mensucikan. Ana banyu itu kan sing suci tapi tidak mensucikan. Ana banyu itu sing lek tidak suci jelas tidak mensucikan, tapi ana banyu sing suci mensucikan. Maka airnya kudu fix itu air yang suci. Air yang bisa dipakai untuk toharo. Gitu, air yang bisa dipakai untuk toharo. Wa dukhulil waqti. Lan manjingi waktu. Wal muwalatu lidaimil hadas. Wonten sing tanglet kan? Cepet, gak kroso ngaji moro-moro sak jam. Ngaji fikih di mawon. Wonten sing tanglet. Kula tak tambahi sak faslun nggih. Cek ini maksudnya nanti cek jangkep. Faslun nawakidul wudu. Faslun utawi pasal sing pira-pira sing batalake ngrusak, sing ngrusak wudu, batalake wudu atau ngrusak wudu. Arba'atu asya, ana 4 perkara. Al awalu sing pertama khariju min ahadis sabilain. Al awal sing pertama itu khariju, apa-apa sing metu min ahadis sabilain. Min kubulin au duburin. Jadi apapun yang keluar dari salah satu kedua jalan. Apa orang jalan itu kubul atau dubur. Kubul itu berarti alat kelamin, nggih dieling-eling. Kubul itu alat kelamin, dubur itu ya dubur. Salah satu apapun yang keluar dari itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nggih, membatalkan wudu. Nek keluar dari mata misalnya meripat nangis gitu, wong umbelen berarti tidak membatalkan. Nanti dari 2 jalan itu tok, kubul dan dubur, pipis. Gitu, keluarnya mani menyebabkan mandi. Gitu, ngentut. Dari 2 jalan itu, selainnya enggak. Selain keluar dari jalan itu. Nah, dicontohkan roihun angin au ghairuhu atau selainnya. Berarti entut, ngentut atau selainnya. BAB, pipis. Illa mani. Loh, kecuali mani. Kenapa? Karena mani tidak mengharuskan wudu, tidak mengharuskan membatalkan wudu, tapi menyebabkan mandi. Asani zawalul akli, ilange akal binaumin krana turu au ghairihi utawa selainnya. Jadi wong turu itu kan hilang akal. Gitu. Wong turu hilang akal. Wong gendeng, semaput, pingsan. Atau mabuk, gitu mabuk narkoba atau apa, wis hilang akal, hilang akal. Iku baik, iku keturun apa gendeng apa itu mewajibkan wudu begitu sadar. Illa nauma qaidin mumkinin maq'adahu minal ardi, kecuali wong sing netepake bokonge ning bumi. Dadi lek dianggap menurut ulama ini, menurut kitab Safina ini, lek wong lungguh ngeten terus keturun, ini tidak dianggap batal. Wong lungguh keturun itu tidak dianggap batal. Tapi kudu ngene, penjelasannya ngeten, ulama ini berpendapat ngoten karena wong mikir lek lungguh ngene iku gak iso ngentut. Dulu mikire ngoten. Ini tak critakno sejarah. Jadi
Pas keturun, sliut. Ini tidak dianggap iso ngentut. Padahal masa wong turu ini ada ya iso ngentut to. Lah maka apike, masa keturun lungguh ya apike wudu ae lah. Wong banyu nggih akeh nggih murah teng pone teng masjid-masjid ya gratis gak bayar nggih wuduke. Nggih, maka masa kaidah ini ki lek lungguh ngeten gak batal. Tapi nggih apike di era ini nggih wudu ae lah. Nggih. Tapi nurut ini nggih mboten napa-napa, asal yakin memang gak ngentut tapi wong keturun iki mosok nggih to. Anggap ae ngeten berarti wong aku keturun lungguh, aku mungkin gak ngentut, tapi aku tetap kehilangan akal. Kan sak slut kan akal hilang. Nah, maka apike ya wudu ae lah, masa keturun ambil lungguh. Asalisu iltiqa'u basyarat, ketemune kulit rajulin wong lanang wa amraatin lan wong wedok kabira ini sing kelurune wong lanang utawa wong wedok iku wong wis dewasa, wong wis gedhe. Ajnabiyin tur kang wong liya. Berarti antara laki-laki dan perempuan itu wong liya. Min ghairi khailin lan ora onone penghalang di antara kulit wong lanang atau wong wedok sing wis gedhe mau. Berarti ngeten. Lek mazhab Imam Syafi'i ketemune kulit lanang wong wedok sentuhan tes maka membatalkan wudu. Nggih, membatalkan wudu. Khusus di Imam Syafi'i masih jenengan dengan istrinya atau dengan suaminya tetap wudu. Kenapa? Suami atau istri itu ajnabiyah, wong liya. Kenapa wong liya? Soalnya iso dirabi. Maka itu wong liya, termasuk ajnabi. Maka sentuhan kulit dengan istri pun itu harus wudu. Batal berarti wudu'e. Tapi lah Imam Malik mboten. Nah Imam Malik mboten. Nah, tapi kan ada iki nggih Syafi'iyah nggih. Insyaallah rata-rata Syafi'iyah lah temen kita. Wong NU rata-rata Syafi'iyah. Wong NU mesti Syafi'iyah. Maka kita bersentuhan dengan istri, kulit itu batal. Tapi misalnya Mas Anam anaknya wis dewasa, SMA, ngonton misalnya, Mas Anam dengan anaknya bersentuhan kulit tidak batal karena bukan ajnabi, bukan wong liya. Nasab kan anak dhewe. Anak laki-laki dengan ibunya juga tidak batal. Tapi kita dengan istri kita atau istri dengan suaminya bersentuhan kulit batal wudu'e. Nggih eling-eling nggih. Nanti lek menurut Imam Syafi'i ngoten. Adik-adik mari wudu kata isya kok bersentuhan tangan, maka kita wudu lagi pada saat isya. Tapi mangke niku saged intiqalul madhab. Berarti bermadhab itu juga tidak pernah kula jelaskan. Bermadhab itu tidak selalu ekstrim. Pasti kita semua itu intiqalul madhab nantinya. Pindah madhab di titik tertentu. Ini Gusti Allah nunjukno bahwa kabeh madhab itu bener. Cuma kok disiplin sik terhadap madhab yang dilakoni sing ngene, oh ya kudu Syafi'i sing bener. Gitu. Nanti pada saat jenengan niku umroh atau haji, itu wis Imam Malik sing digawe. Pada saat dosok-dosokan gitu, tawaf, itu bersentuhan kita ambil istri kita. Maka tidak batal. Ya sapa iki tawaf nggih, tos wudu golek banyu, waduh. Sapa kate nggo manggul ransel isine banyu gawe wudu. Maka semua jamaah Indonesia, baik Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah atau dari apapun organisasinya yang bermadzhab Syafi'i misalnya, yang jelas itu NU ya, karena NU bermadzhab Syafi'i jelas. Nanti pada saat kita di Mekah, pada saat umroh atau haji, pasti intiqalul madzhab. Gitu, intiqalul madzhab. Salat nggih ngoten. Kita intiqalul madzhab pada saat kita bermakmum. Nah, di sana misalnya Imam Sudes langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal Imam Syafi'i bismillah adalah bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di Indonesia kita tanpa Fatihah batal. Karena bismillah masuk ke dalam Fatihah. Tapi neng kono dipindah madzhab. Di sana biasa langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah ya kan pertentangan di sana.
Masa sing mau NU ndek kono yo gak tahu iki Imam Sudesi Muhammadiyah. Gak ngoten. Maksudnya nanti menunjukkan Gusti Allah itu di sana itu benar-benar Gusti Allah menunjukkan kabeh madzhab bener. Nanti di ngarep-ngarep wonten penjelasan menarik. Jangan salah ojo kaget nanti di kono ono wong takbir. Allahu Akbar. Ini biasa wis, tangannya juga sendakep juga ngangkat tangan. Ada memang yang begitu. Bahkan di mazhabnya Syafi'i pun dikatakan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram itu sunnah. Jadi sunnah. Tapi ulama yang membawa mazhab Syafi'i ke Indonesia, para wali, Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lain itu ya Syafi'i masuk sunnah tetap digawe. Ini di sana biasa Allahu Akbar, wis tangane yo ngene ae. Nanti nek besok tak dongano nggih besok iso umroh atau kaji kabeh. Dadi aja kaget besok sampinge miso Allahu Akbar gak angkat tangan wis biasa mawon. Makanya ada ngaji di sini kan enak. Di kono gak janggal lah ding gitu. Muka. Ada kok waduh sesat di aliran ini gak ngoten gitu. Nah ini nambah ilmu. Nambah ilmu. Sing terakhir yang membatalkan wudhu itu mashu kubuli adami, nyentuh kelamine wong. Baik lanang atau wedok, au khalqati duburi atau menyentuh dubur, bibut nirrohati au butuni asobi. Berarti menyentuh dubur atau kubul dengan butun. Butun niku iki lho. Pokoknya iki lek ditutup ngeten sing gak ketok iki butun jenenge. Ini butun. Ini jenenge duhur. Dadi nek misalnya mari wudu, misalnya waduh kok gatel ngono. Lek ngukur gawe iki batal wudumu. Tapi lek kon ngukur gawe iki gak batal. Gitu. Lek ngukur gawe iki kubul atau dubur batal. Butun ini, nggih, butun. Epek-epek, wong Jawa ngarani epek-epek. Ngukur gawe iki atau nyentuh pakai iki batal wudumu. Tapi lek nyentuh pakai ini ndak. Kepin gak batal maneh, kon gatel hut kon ngukur nang gunyeng. Gitu. Iku gak batal kowe. Gelem kowe iki. Mbok kok diatur ngoten nggih, diatur ngoten. Gusti Allah niku. Pun niku faslune sing membatalkan mangke kita sambung. Jenengan lek fikih paham. Angel iblis ning nggodha. Angel. Makanya wong tasawuf pun Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali, kitab-kitab tasawufnya itu pertama mesti sing dibahas fikih. Karena iblis niku pasti kecekluke cuma di lisan. Yang berhubungan dengan fikih. Contoh kata kula menakno wong niku lho nggih, kata kula menakno wong ini tanggal lari-lari. Wong belajar ilmu tasawuf, ilmu macam-macam sampai akhirnya main jelek. Kenapa? Karena belum paham fikih. Misalnya tafakur, mari poso terus tafakur, pas wirid wah seakan-akan ditekoni wali, nggih jubah putih, nggih sorban putih. Wis aku wali le, cukup mon gak usah salat. Diterima kabeh wis amal ibadahmu. Percaya. Padahal fikih kan ya apa saalime ya apa tetep kudu salat. Nek ngono kan ketok jelas ana meneh sing ngeten, halus kan. Wis karena kon awakmu wis wali, maka kon maca at-tahiyat itu gak perlu. Dadi at-tahiyat cukup gerakan terus salam. Lek wong gak paham fikih, oh nggih. Tapi lek paham fikih, tasyahud akhir, tasyahudul akhir wajib. Maka gak iso ditinggal kan. Jadi gak iso ada dia kali iblis ini ada paham fikih. Gak apa-apa wis iku banyu ngono celupno ae banyumu. Gak apa-apa masih kurang dari 2 kula. Awakmu makom iki wis wong sing khusyuk, makom wis khusus. Dadi celupno ae masih wuduke banyune mek titik gak apa-apa. Nah, ade paham fikih. Oh, wis gak iso kon jelas iblis. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani nggih ngalami ngoten. Digudo, tapi karena paham fikih Allah kon iblis. Nyingkre. Lu kon kok ro lah aku paham fikih kok. Nanti untuk belajar ini fikih itu memang satu dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu macam-macamnya nanti. Jangan belajar tasawuf tingkat tinggi tapi fikih ini blendes gendeng sing ya. Ngilang kula akeh nangani tiyang ngoten. Nggih. Nanti fikihnya ya sabar deh. Minimal fikih dasar. Thaharah, salat gitu. Nah, nanti tambahan-tambahan berikutnya misalnya sing penting kayak Mas Ana, Mas Rijal sing memang berkecimpung di ketakmiran, aktif di masyarakat ini wajib hukumnya ada salah satu yang
memang kudu roh fikih korban, fikih sedekah, fikih salat Id, fikih tarawih, fikih nah itu kudu roh. Sing gawe liyane wis kan fardu kifayah lah niku. Ngoten mawon, mugi-mugi manfaat damel awake dhewe, mugi-mugi ade nggih tansah diparingi takdir saged punya kesempatan untuk terus belajar, terus semangat, terus istiqomah lan nek niki bener saking Gusti Allah, saking Kanjeng Nabi, nek wonten salah penjelasan niku saking kula. Tapi insyaallah karena makanya saya selalu membawa kitab karena kula kudu maca. Kula wedi angen-angen, masya kula setengah apal tapi kula wedi. Wedine lek engko salah, lah niku kula sing nanggung. Makanya saya kula mboten iso ceramah. Wis kula anti lek dikon ceramah misale jenengan, Pak, wonten mulutan monggo jenengan ceramah iso gak iso. Sojo wis liyane. Kula iki ngaji ngono tok wis tutukan kitab ngenten gelem kula. Karena iku wedi aku. Kula ngaji mawon. Ngoten mawon, mugi-mugi tansah diparingi sehat sedaya, rezekine barokah, lancar, saged damel sangu pados ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad